Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Bersama kami, mari kita masuk dalam mesbah keluarga. Kita berdoa untuk membentengi keluarga kita dengan firman Tuhan dan dengan hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau senantiasa menyertai hidup kami. Kau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Kau melindungi kami Tuhan dari segala pencobaan ya Tuhan. Sampai hari ini kami merasakan kasih-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya.
Bapa di surga, kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua anak-anak-Mu, urapi kami hamba-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu meneguhkan hati kami, menguatkan kami, mengokohkan kami dalam panggilan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita mau baca firman Tuhan. Oke. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Kita akan bergantian dari nanti ke kiri. Ya, ke kiri dulu. Oke. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai 11. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Puji Tuhan. Jadi pengertian ayat ini adalah yang saya dapatkan bahwa harta dunia ini tidak menjamin orang bisa bahagia sampai selama-lamanya. Harta yang didapatkan seseorang tidak menjamin juga dia mengalami damai sejahtera. Harta yang dipunyai mungkin emas dan perak dan sebagainya, itu tidak menjamin juga bahwa orang bisa tetap kuat menghadapi persoalan-persoalan. Ya, ada artis yang terkenal di Korea juga demikian. Dia adalah seorang artis yang kaya raya, yang katakanlah secara ukuran dunia dia tidak ada kekurangan begitu. Dia punya segalanya. Tetapi suatu kali dia didapati orang sudah jatuh dari lantai 20. Setelah dicek apa yang terjadi dalam hidupnya, dia mengatakan, menuliskan sebuah kertas bahwa dia sendirian, dia merasa sepi, tidak ada teman untuk bergaul, mungkin di hatinya ada kekosongan dan sebagainya, sehingga dia menguapi kamarnya itu dengan daun-daun beracun. Dia membakar daun yang beracun itu dan akhirnya dia mati di dalam. Dari situ kita melihat bahwa harta dunia ini tidak menjadi jaminan seseorang mengalami damai sejahtera. Harta yang dipunyai di bumi ini tidak juga bisa menjadi jaminan bahwa dia bisa bersukacita atau happy dan sebagainya. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan hal yang sama dikatakan di 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Contoh yang saya sampaikan tadi adalah sebenarnya contoh yang harta yang dipunyai itu hanya masih seputar bejana tanah liat, tapi di dalamnya nggak ada isi. Tanah liat ini menggambarkan, atau harta atau bejana tanah liat ini menggambarkan hidup yang gampang retak, gampang hancur. Seperti Gucci yang mahal yang harga puluhan juta. Begitu datang anak-anak kecil, wah yang punya rumah bisa kepanasan. Maksudnya gak damai gitu melihat, jangan sampai anak kecil ini menyentuh saya punya Gucci yang harga 10 juta itu. Kenapa? Gampang pecah sekalipun cantik. Itulah yang sering ditampilkan oleh manusia, bahwa terlihat dari luar sih oke, ganteng, cantik dan sebagainya, punya ini, punya itu, tetapi sebenarnya di dalamnya kosong karena dia tidak punya harta rohani. Nah, maka dikatakan oleh Paulus, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu
berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi yang di dalam bejana itu yang menentukan, bukan yang di luar. Bejana tanah liat itu gampang retak, tetapi di dalamnya, ini yang dikatakan oleh Paulus, harta yang kami punya itu di dalam loh, di dalam bejana tanah liat, bukan tanah liatnya, tapi di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat apa yang terjadi. Karena kalau seseorang memiliki harta atau harta rohani di dalam bejana itu, apapun yang terjadi dia pasti tetap kuat, tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa dalam segala hal kami ditindas. Jadi Paulus sering mengalami, dan teman-temannya dikatakan bahwa kami dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Apa yang membuat mereka tidak terjepit? Yaitu harta rohani di dalam dirinya. Selalu ada jalan keluar karena mereka memiliki harta, yaitu firman Allah. Mereka memiliki Roh Kudus yang menuntun. Apabila ditindas, tidak sampai terjepit karena Roh Kudus buka jalan. Itulah betapa pentingnya menjaga harta rohani yang di dalam bejana tanah liat itu, yaitu Roh Kudus. Jangan sampai di dalam kita ini nggak ada, kosong. Nah, ketika nanti kita akan mengalami tertindas, maka kita betul-betul akan terjepit dan tidak ada jalan keluar. Nah, dikatakan lagi bahwa kami habis akal namun tidak putus asa. Jadi orang yang memiliki harta rohani di dalam hatinya adalah orang-orang yang memiliki harta rohani. Nah, kami dihempaskan namun tidak binasa dan sebagainya. Dikatakan bahwa persoalan-persoalan kita hadapi ini akan kita lewati dengan cara yang benar apabila kita memiliki harta rohani di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dikatakan bahwa sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu juga. Nah, dikatakan bahwa kita harus membawa kematian Kristus dalam tubuh kita. Artinya apa? Bahwa seseorang yang memiliki harta rohani akan terdengar atau bisa dilihat dari ucapan perkataannya. Ketika dia menghadapi persoalan, apa yang keluar dari mulutnya. Ketika dia menghadapi cercaan, hinaan, tekanan, apa yang keluar dari mulut. Itu yang menandakan dia itu memiliki perbendaharaan rohani yang benar enggak di dalam hatinya. Apabila perbendaharaan hati seseorang dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan kasih Kristus, maka jawaban-jawabannya akan menjadi jawaban yang lemah lembut. Jawaban-jawabannya adalah jawaban-jawaban yang akan memberikan kehidupan, bukan memberikan kebencian. Dari dalam perkataannya akan keluar kasih, mengampuni. Dari dalam mulutnya akan keluar memberkati, kata-kata yang memberkati, bukan menjelek-jelekkan dan sebagainya. Itu ketika mengalami tertindas, terlihat. Ketika kita mengalami persoalan, terlihat apakah harta rohani kita punya itu banyak. Kayakah kita akan harta rohani atau tidak? Itu ditentukan oleh harta rohani yang kita punya. Nah, bagaimana caranya memiliki harta rohani ini? Yang pertama dikatakan mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Sebab itulah harta yang paling mahal, yaitu Yesus Kristus. Kemudian gak cukup sampai di situ, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita mesti bergaul dengan Tuhan setiap hari, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, supaya perbendaharaan hati kita, harta rohani kita ini berlimpah. Ya, hati kita ini berlimpah dengan kebenaran. Hati kita ini berlimpah dengan kasih Kristus. Nah, itu yang nanti akan membuka jalan saat kita terjepit, saat kita mengalami sakit, Tuhan buka jalan bagi kita. Saat kita mengalami goncangan demi goncangan, maka Roh Kudus akan memberikan kita pengertian bagaimana mengatasinya. Jadi nggak sampai putus asa, tidak sampai menyerah, tetapi kita akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus itu sendiri. Mari kita semuanya sama-sama, kita tekun membaca firman Tuhan, kita tekun berdoa setiap hari, sebab setiap orang
akan dibawa masuk dalam persoalan. Tetapi yang memberikan sikap yang benar, menjawab dengan sikap yang benar, itulah yang akan mengalami kemenangan. Bangkit dan jadilah pemenang. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan berdoa untuk bangsa, kita akan berdoa untuk kota kita. Mari kita siapkan hati kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi Indonesia setiap hari. Dan kami juga mau Amin. berdoa untuk pemerintahan di Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin Indonesia agar bijak selalu dan mengambil suatu keputusan. Amin. Dan Tuhan, berkatilah juga masalah-masalah yang kami hadapi di Indonesia saat ini, mulai dari bencana-bencana alam, keuangan sampai politik. Kiranya Tuhan memberikan jalan bagi kami agar dapat mengatasinya. Amin. Dan juga untuk kami berdoa untuk masyarakat dan warga-warga di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan memberikan pengertian bagi kami agar kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami percaya ada banyak mukjizat dari Tuhan yang akan terjadi di Indonesia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami menambahkan ya Tuhan untuk bangsa kami saat ini Tuhan, penduduk Indonesia yang banyak yang pulang kampung ya Tuhan Yesus, dari kota ke kota kami berdoa tidak ada kecelakaan ya Tuhan yang terjadi. Kami berdoa mereka yang pulang kampung Kau memberkati kesehatan mereka, untuk mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, bahkan keluarga-keluarga yang bukan muslim yang mengadakan liburan. Tuhan berkati setiap perjalanan antar kota ya Tuhan, Kau yang menyertai mereka dalam keadaan sehat ya Tuhan. Pulang ke kota masing-masing juga mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berkati keluarga-keluarga Kristen. Oh, Kau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di bangsa ini. Biarlah roh takut akan Tuhan Kau curahkan berlimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, keluarga-keluarga Kristen boleh menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, membawa banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami yang kami cintai ini Tuhan, kota Pekanbaru Tuhan. Kami berdoa untuk pada hari ini dan seterusnya Tuhan, berkatilah semua keluarga Tuhan, dan berkatilah pekerjaan yang mereka lakukan agar bisa mendapat apa yang senang dengan kerja keras mereka Tuhan. Dan Tuhan juga kami berdoa untuk pembangunan untuk kota kami ini Tuhan, mulai dari jalan tol sampai jalan kebangunan sampai ke jalan Tuhan. Berkatilah proses ini agar bisa berjalan dengan lancar, dan berkati Tuhan gubernur Tuhan, dan wali kota
Gembala kami, Pendeta Gede Widiada ya Tuhan, dan ketiga wakilnya. Kami terus percaya bahwa Engkau terus mengurapi, memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk memberkati kota ini Tuhan. Urapi ya Tuhan Gembala kami Tuhan, Pak Gede. Urapi juga ya Tuhan seluruh wakilnya ya Tuhan, sehingga kota ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka, kekuatan, hikmat dan pengertian dicurahkan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Gembala kami Tuhan boleh ya Tuhan menggembalakan umat-Mu dengan kecakapan tangannya dan ketulusan hatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Sebelum kami akhiri ya Tuhan mesbah keluarga ini Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami terima berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.